Perkenalkan, nama saya Nopelin Panjaitan dengan NIM 210306117. Saya dari Prodi Peternakan kelas C. Di sini saya akan menjelaskan pertanyaan yang diberikan oleh Ibu Tati Fidiana Sari yang berhubungan dengan mineral dan vitamin, dan juga saya akan melakukan uji coba sederhana vitamin C yang terdapat pada buah dan juga pakan ternak. Pertanyaan pertama, jelaskan pengertian dan fungsi mineral secara umum pada tubuh ternak. Mineral adalah padatan senyawa kimia homogen non-organik yang memiliki bentuk teratur dan terbentuk secara alami. Fungsi mineral secara umum pada tubuh ternak yaitu yang pertama, membentuk bagian dari kerangka gigi dan hemoglobin. Yang kedua, mempertahankan keseimbangan asam basa yang tepat dalam cairan tubuh. Yang ketiga, mempertahankan tekanan osmotik seluler. Yang keempat, mempertahankan keasaman yang tepat dari getah pencernaan, seperti magnesium, zinc, dan juga kalsium. Yang kelima, mencegah kekejangan, lalu mempertahankan kontraksi yang tepat dari urat daging. Yang kelima adalah mencegah kekejangan. Adanya hubungan dengan fungsi vitamin dalam pembentukan tulang. Lalu yang terakhir adalah mineral harus disediakan dalam jumlah yang cukup dan perbandingan yang tepat. Pertanyaan nomor 2, jelaskan fungsi mineral secara makro dan mikro pada ternak. Fungsi mineral makro dalam tubuh ternak yaitu yang pertama, Ca atau kalsium berfungsi untuk pembentukan tulang dan gigi, pembekuan darah, kontraksi urat daging yang dimana 20% terdapat dalam air susu. Yang kedua, P atau fosfor yaitu berfungsi dalam pembentukan tulang dan gigi, metabolisme energi, bagian dari DNA dan juga RNA, di mana 0,09% terdapat di dalam air susu. Yang ketiga, Na atau natrium, di mana Na atau natrium ini berfungsi untuk keseimbangan asam basa, osmoregulasi, transmisi saraf. Lalu yang selanjutnya ada Cl atau klor, di mana Cl atau klor ini berfungsi untuk keseimbangan asam basa, osmoregulasi, sekresi cairan atau gastrik. Lalu ada kalsium berfungsi untuk keseimbangan asam basa, osmoregulasi, eksitasi saraf dan otot, lalu aktivator enzim. Lalu selanjutnya ada magnesium berfungsi untuk pembentukan tulang, aktivator enzim untuk metabolisme karbohidrat dan lipida. Lalu ada mangan, di mana mangan berfungsi untuk aktivator enzim dalam pembentukan tulang dan juga pertumbuhan. Selanjutnya adalah fungsi mineral mikro dalam tubuh ternak. Yang pertama ada zinc atau Zn berfungsi dalam komponen dan aktivator enzim dan penyembuhan luka. Ada ferrium atau Fe berbentukan hemoglobin, bagian dari sistem enzim. Lalu ada suprom berfungsi untuk pembentukan hemoglobin, pigmen dan juga koenzim. Lalu ada iodin berfungsi untuk pembentukan hormon tiroksin. Lalu ada sulfur berfungsi pada sintesis protein mikroba, otot dan juga asam-asam lemak. Lalu ada kobalt berfungsi, di mana kobalt adalah bagian dari vitamin B12 untuk pertumbuhan mikroba rumen. Lalu fluorid berfungsi untuk esensial untuk hewan-hewan laboratorium. Lalu ada selenium sebagai metaloenzim dari enzim glutathione peroxidase yang berfungsi untuk menghilangkan H2O2 berasosiasi dengan vitamin E dalam sistem imunitas. Lalu ada molybdenum atau Mo berfungsi bagian dari enzim sulfite oksidase yang berfungsi untuk oksidase sulfite. Pertanyaan pertama, jelaskan pengertian vitamin. Vitamin adalah substansi organik yang dibutuhkan oleh ternak dalam jumlah sangat sedikit, berguna untuk mengatur berbagai proses dalam tubuh agar berjalan normal, termasuk kesehatan, pertumbuhan, dan juga reproduksi. Yang kedua, jelaskan sifat umum vitamin. Sifat umum vitaminnya itu yang pertama, larut dalam lemak. Yang kedua, terdiri dari unsur C,
H, dan juga O. Yang ketiga, mempunyai bentuk provitamin atau presursor vitamin yang bisa diubah menjadi vitamin dalam tubuh. Yang keempat, tidak terdapat di semua jaringan. Vitamin umumnya berasal dari jaringan tanaman, kecuali vitamin C dan D yang terdapat dalam jaringan hewan. Yang kelima, menyusun struktur jaringan. Yang keenam, diserap bersama lemak. Vitamin larut dalam lemak, diabsorpsi dari saluran pencernaan bila ada lemak. Faktor-faktor yang dapat meningkatkan penyerapan lemak adalah ukuran partikel atau adanya empedu yang dapat meningkatkan penyerapan vitamin yang larut dalam lemak, yaitu yang ketujuh, diserap bersama lemak. Vitamin yang larut dalam lemak disimpan pada deposit lemak dan penyimpanannya akan meningkat dengan meningkatnya konsumsi vitamin yang larut dalam lemak. Yang kedelapan, dikeluarkan melalui feses. Vitamin larut dalam lemak diekskresikan lewat feses. Yang kesembilan, kurang stabil, dapat dipengaruhi oleh cahaya dan juga oksidasi. Yang kesepuluh adalah secara fisiologis, vitamin yang larut dalam lemak dibutuhkan dalam pengaturan metabolisme. Yang ketiga, jelaskan jenis-jenis vitamin beserta fungsinya pada tubuh ternak. Yang pertama, vitamin A atau retinol yang berfungsi mencegah dan menjaga kesehatan mata, meningkatkan sistem imun tubuh ternak, berperan dalam pertumbuhan dan juga perkembangan sel, serta menjaga kesehatan kulit ternak. Yang kedua, vitamin B berfungsi untuk menjalankan fungsi tubuh dalam sapi, memproduksi energi yang dibutuhkan sapi dalam tubuh untuk dapat beraktivitas. Yang ketiga, membantu memelihara kesehatan saraf dan otot dalam tubuh sapi. Yang keempat, membantu tubuh sapi untuk membuat dan menggunakan protein. Lalu selanjutnya ada vitamin C yang berfungsi sebagai anti stres yang baik karena mampu menghambat produksi hormon kortisol, yaitu hormon yang bisa memicu turunnya kekebalan ayam saat stres. Fungsi lainnya yaitu untuk membantu meningkatkan daya tahan tubuh dan sebagai antioksidan atau menetralkan racun dan radikal bebas di dalam tubuh. Lalu selanjutnya ada vitamin D atau kalsiferol. Kalsiferol berfungsi sebagai untuk membantu proses absorpsi Ca dan P dari saluran pencernaan dan selanjutnya mengatur konsentrasi Ca dan P dalam darah. Lalu yang kedua, proses reabsorpsi berperan dalam proses reabsorpsi fosfat pada ginjal untuk mengatur konsentrasi Ca dan P dalam darah. Yang ketiga, berperan dalam pembentukan tulang dengan jalan mempengaruhi deposisi pada matrik tulang. Selanjutnya adalah vitamin E, di mana vitamin E ini mempunyai beberapa fungsi, yaitu pada reproduksi, membuat normalnya proses reproduksi beberapa jenis ternak. Yang kedua, vitamin E ini dapat digunakan sebagai antioksidan. Yang ketiga, pada absorpsi, dapat memperbaiki Fe dalam usus, sedangkan Fe penting untuk mencegah terjadinya anemia. Lalu ada vitamin K. Vitamin K itu berfungsi untuk diperlukan dalam proses pembekuan darah, khususnya dalam sintesis protombin di dalam hati, karena protombin bersama tromboplastin dan dengan adanya trombokinase akan membentuk trombin. Selanjutnya, di sini saya akan melakukan uji coba sederhana vitamin C pada buah dan juga rumput pakan ternak, di mana bahan dan alat yang kita gunakan yaitu yang pertama adalah sendok, lalu ada betadin, lalu ada jeruk, pepaya, mangga, rumput belulang, rumput gajah, dan juga air. Buah dan juga rumput ini yang sudah kita haluskan. Yang pertama, kita tambahkan air pada masing-masing rumput dan buah yang sudah kita haluskan.
Lalu masing-masing bahan ini kita tetesi dengan betadine yaitu 7 tetes. Selanjutnya, kita akan mengaduk bahan tersebut. Kita dapat melihat bahwa pada bahan yang sudah kita tetes dengan betadine terdapat perubahan warna, di mana kandungan vitamin C yang paling besar terdapat pada buah jeruk, mangga dan juga pepaya, dan juga pada rumput gajah juga terdapat vitamin C walaupun masih rendah, dan pada rumput belulang. Hal ini perubahan warna itu disebabkan oleh asam askorbat yang telah menyusun vitamin C akan bereaksi dengan ion iodin di larutan betadine dan menetralkan ion ini sehingga dapat menyebabkan hilangnya warna, rasa dan bau pada bahan tersebut. Baiklah teman-teman, sekian hasil praktikum dari saya. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.